Komentator-komentator top Eropa yang biasanya hanya terpukau dengan laga Liga Champions, tiba-tiba terdiam kagum saat menyaksikan timnas Indonesia melibas Taiwan 6-0. Mereka tak menyangka, Garuda kini punya skuad bertabur bintang dengan kualitas naturalisasi kelas Eropa yang membuat dunia menoleh. Sejak awal pengumuman skuad, perhatian publik sudah mengarah ke daftar nama pemain timnas Indonesia. Tidak seperti dulu, kali ini ada kombinasi unik. Pemain lokal dengan talenta besar dan pemain naturalisasi yang punya pengalaman di Eropa. Kombinasi inilah yang membuat komentator Eropa mulai memberi perhatian khusus. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Eliano Reijnders membuat daftar ini terasa berbeda. Ditambah lagi ada Mark Klok, sosok gelandang yang disiplin dan bermental baja. Komentator Eropa bahkan menyebut daftar pemain Indonesia kini lebih mirip tim profesional ketimbang tim nasional dari Asia Tenggara. Saat pertandingan melawan Taiwan dimulai, komentator yang menyaksikan siaran langsung dibuat terkejut. Mereka tidak hanya melihat dominasi, tetapi juga kualitas teknis permainan Indonesia. Pressing tinggi, transisi cepat, dan penguasaan bola yang rapi membuat mereka seolah sedang menonton tim Eropa. Gol cepat Jordi Amat di menit keempat jadi bukti nyata. Bek senior itu mampu memanfaatkan sepak pojok dengan sundulan keras. Komentator Belanda langsung menyoroti betapa disiplin taktik Indonesia, hingga bisa membuka skor dengan cara yang begitu efektif. Tak lama kemudian, gol bunuh diri Ming Siu Chao semakin memperlihatkan dominasi Garuda. Komentator menyebut, tekanan yang diberikan Indonesia begitu besar sehingga lawan pun dibuat panik. Ini jarang mereka lihat dari tim Asia Tenggara sebelumnya. Ketika Mark Klok mencetak gol ketiga, sorotan semakin tajam. Gelandang ini dinilai punya kualitas organisasi permainan layaknya seorang maestro. Komentator asal Italia menyebut Klok bermain dengan kecerdasan tinggi, tahu kapan harus menekan, dan kapan harus melepaskan tembakan. Eliano Reijnders kemudian menambah gol keempat di menit ke-38. Komentator Eropa langsung menyamakan gaya mainnya dengan pemain Eredivisie. Pergerakan tanpa bola dan finishing klinis membuat mereka berdecak kagum. Indonesia menutup babak pertama dengan skor 4-0. Saat turun minum, studio analisis di beberapa stasiun TV Eropa mulai membahas. Mereka sepakat bahwa Indonesia kini bukan lagi tim kecil. Kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal membuat Garuda tampil sangat matang. Memasuki babak kedua, permainan Indonesia tidak melambat. Mereka tetap agresif. Hal ini juga menjadi sorotan komentator yang menyebut, biasanya tim Asia Tenggara akan menurunkan tempo ketika sudah unggul, tetapi tidak untuk skuad Garuda. Ramadan Sananta mencetak gol kelima di menit ke-58. Komentator menyebut penyerang muda ini sebagai tipikal striker modern. Ia bergerak cepat, punya insting tajam, dan tidak takut mengambil keputusan. Sananta dianggap sebagai masa depan lini serang Indonesia. Hanya 2 menit berselang, Sandy Walsh ikut mencatatkan namanya di papan skor. Komentator Belgia mengaku bangga melihat Walsh bisa menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Mereka menilai keputusannya membela Garuda adalah langkah tepat. Skor 6-0 membuat komentator benar-benar terdiam. Mereka tidak menyangka Indonesia bisa menang dengan margin sebesar itu. Apalagi cara gol-gol tercipta terlihat sangat terstruktur, bukan kebetulan semata. Setelah peluit panjang berbunyi, komentar-komentar positif bermunculan. Komentator Inggris menyebut atmosfer Gelora Bung Tomo malam itu luar biasa, bahkan bisa dibandingkan dengan stadion-stadion besar Eropa. Mereka kagum dengan fanatisme supporter Indonesia. Sementara komentator Belanda menekankan bahwa Eliano Reijnders menjadi simbol keberhasilan proyek naturalisasi. Ia berhasil membawa kualitas sepak bola Eropa ke dalam permainan timnas Indonesia. Di sisi lain, komentator Italia menilai Mark Klok adalah jantung permainan. Menurut mereka, kehadiran Klok membuat permainan Indonesia lebih stabil dan terorganisir. Komentator juga mengapresiasi pemain lokal seperti Beckham Putra yang ikut memberikan kontribusi. Mereka melihat Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi, tapi juga membina talenta lokal. Sorotan juga tertuju pada Patrick Kluivert. Komentator memuji gaya melatihnya yang berhasil menyatukan kultur Eropa dan semangat Asia. Menurut mereka, Kluivert mampu mengubah Indonesia menjadi tim modern yang punya identitas jelas. Beberapa komentator bahkan berani memprediksi, jika konsistensi ini terjaga, Indonesia bisa melangkah jauh di kompetisi Asia. Mereka percaya Garuda punya peluang lolos ke putaran final Piala Asia dengan status tim unggulan. Ada juga komentar yang menyebut Indonesia mirip dengan tim-tim Afrika yang dulu bangkit lewat proyek diaspora. Bedanya, Indonesia punya dukungan supporter yang jauh lebih besar. Ini membuat mereka punya energi tambahan di setiap pertandingan. Setiap gol yang tercipta malam itu menjadi simbol perubahan. Dari Amat dengan pengalaman Eropa, Klok dengan ketenangan,
Raiders dengan modernitas, Sananta dengan energi muda, hingga Walsh dengan dedikasi. Semuanya menjadi bukti bahwa skuad ini benar-benar bertabur bintang. Komentator pun menegaskan, kemenangan 6-0 atas Taiwan bukan sekadar skor. Itu adalah pernyataan keras kepada Asia bahwa Indonesia sudah bangkit dan siap bersaing dengan siapapun. Meski begitu, beberapa komentator juga memberi catatan. Mereka menyebut Indonesia harus tetap fokus, karena lawan berikutnya seperti Lebanon akan memberikan ujian berbeda. Konsistensi adalah kunci jika Garuda ingin terus diperhitungkan, namun tetap saja, sorotan positif kali ini sudah membuka mata banyak orang. Nama Indonesia kini mulai sering dibicarakan di forum-forum sepak bola Eropa, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Kemenangan besar ini juga memicu optimisme dalam negeri. Supporter semakin percaya bahwa tim kesayangan mereka benar-benar sedang menuju era baru. Komentator Eropa sepakat, Indonesia adalah salah satu kisah paling menarik dalam sepak bola internasional saat ini. Dari tim yang dulu sering diremehkan, kini menjelma menjadi skuad yang disegani. Mereka juga menekankan pentingnya regenerasi. Pemain muda seperti Sananta harus terus diasah agar bisa menjadi pilar jangka panjang timnas. Kemenangan melawan Taiwan hanyalah awal. Ujian sesungguhnya ada di laga-laga besar mendatang. Namun untuk saat ini, pujian dari Eropa adalah bukti bahwa perjalanan Garuda berada di jalur yang tepat. Jadi sahabat bisik-bisik bola, begitulah bagaimana komentator Eropa terkejut sekaligus kagum dengan penampilan timnas Indonesia saat ini. Dari skeptis menjadi hormat, dari meremehkan menjadi mengagumi. Garuda benar-benar terbang tinggi membawa nama bangsa. Menurutmu, apakah pujian dari Eropa ini bisa menjadi motivasi tambahan agar timnas Indonesia terus konsisten dan siap menghadapi tantangan?